Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi, yakni materi tentang virus. Pokok bahasan pada materi virus ini yakni yang pertama supervirus, kemudian yang kedua morfologi virus, yang ketiga taksonomi virus, keempat isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus, kelima multiplikasi virus, keenam virus dan kanker, ketujuh prion, ke-8 virus tanaman dan viroid, dan terakhir tentang HIV. Kemudian untuk pengantar terlebih dahulu, jadi virus merupakan parasit intraseluler obligat. Artinya virus ini parasit ya, jadi dia memerlukan inang untuk hidup, mutlak memerlukan inang untuk hidup. Jadi parasit itu secara umum dibagi menjadi dua, obligat sama fakultatif. Obligat itu berasal dari bahasa Latin, artinya itu mutlak. Jadi dia kalau tidak ada inang, dia tidak bisa hidup. Ya. Lawan dari obligat ini fakultatif. Fakultatif artinya walaupun dia tidak ada inang, dia masih bisa hidup. Gitu. Kemudian ciri virus yang kedua ini ya, dia mengandung DNA atau RNA saja dan kod protein. Ya. Beda dengan organisme lain yang memiliki DNA dan RNA, kalau virus ini salah satu, DNA saja atau RNA saja. Kemudian yang membungkus antara DNA dan RNA ini dinamakan kod protein. Jadi kod protein fungsinya untuk melindungi DNA atau RNA dari virus itu sendiri. Kemudian ukurannya paling kecil dibandingkan dengan bakteri, yakni 20 sampai 14.000 nanometer. Kemudian ada istilah virion. Virion merupakan partikel virus lengkap, sempurna, dan telah berkembang penuh serta bersifat infeksi. Kemudian ada perbedaan antara virus dan bakteri. Jadi virus merupakan parasit intraseluler, ya artinya dia masuk dalam sel, sedangkan bakteri dia tidak. Kemudian virus tidak memiliki membran plasma, pembelahan biner ini hanya dimiliki oleh bakteri. Melewati filter bakteri ini hanya pada virus, karena saringan itu ukurannya lebih dari nanometer, sedangkan virus sendiri dia kan ukurannya tadi dijelaskan di awal 20 sampai 14.000 nanometer. Memiliki DNA atau RNA sekaligus itu ada pada bakteri, sedangkan virus sudah dijelaskan di awal dia hanya memiliki salah satu saja, DNA saja atau RNA saja. Kemudian metabolisme menghasilkan ATP hanya dimiliki oleh bakteri, ribosom juga ada pada bakteri ya. Oleh karena itu virus kan dia parasit. Untuk sintesis protein, ribosom ini fungsinya kan sintesis protein. Oleh karena itu dia mutlak memerlukan inang karena dia tidak memiliki ribosom. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu dia harus melakukan sintesis protein ya, yang dilakukan oleh organel namanya ribosom. Kemudian sensitivitas terhadap antibiotik ini hanya pada bakteri. Ya. Jadi kalau virus dia tidak. Rata-rata misalnya virus itu kan ada yang virus influenza penyebab flu gitu ya. Walaupun diminum oleh antibiotik ya dia tidak akan menyembuhkan si flu itu sendiri karena virus ini tidak sensitif terhadap antibiotik, namun dia sensitif terhadap IFN. IFN itu interferon. Ya, interferon itu protein yang diproduksi oleh petrobata bertulang belakang, termasuk pada manusia. Jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh itu langsung diekspresikan atau langsung ditangkap oleh interferon. Ya. Kemudian ini struktur virus secara sederhana, dia ada dua, virus telanjang dengan virus bersampul. Virus telanjang itu dia artinya hanya memiliki DNA atau RNA saja yang dibungkus oleh namanya kapsid. Kumpulan dari kapsid ini merupakan kumpulan dari kapsomer. Jadi kapsomer itu yang bulatan satu-satu, ini namanya kapsomer, sedangkan kumpulan dari kapsomer dinamakan kapsid. Kemudian ada virus bersampul, artinya dia disampul oleh namanya envelope. Ya, envelope ini tersusun atas lemak. Ya, kapsid ini kan tersusun atas protein. Jadi sama seperti virus telanjang, dia memiliki DNA atau RNA, kemudian ada kapsomer, di mana kumpulan kapsomer ini dinamakan kapsid, kemudian di luarnya lagi dia dilindungi oleh envelope. Envelope ini mayoritas mengandung lemak. Selain itu dia juga mengandung protein dan karbohidrat. Kemudian beberapa virus dia memiliki spike atau paku, di mana kalau spike ini komposisinya tersusun atas karbohidrat dan protein. Ya berbeda sama envelope. Envelope tadi kan mayoritas dia lemak, tapi juga ada karbohidrat, ada protein juga. Sedangkan spike ini dia tidak ada lemak, dia tersusun atas protein dan karbohidrat. Kemudian taksonomi virus itu dulu dinamakan dengan simptomatologi. Ya. Di awal keberadaan munculnya virus ini, klasifikasinya berdasarkan simptomatologi, artinya berdasarkan
penyakit yang ditemukan oleh si virus itu sendiri. Namun pada tahun 2000 ada komite namanya ICTV, International Committee on the Taxonomy of Virus, di mana virus ini membagi antara 4.000 virus hewan dan tanaman dalam 56 famili dan 233 genus, di mana klasifikasinya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama tipe asam nukleat, ya DNA atau RNA saja, kemudian strategi replikasi, kemudian yang ketiga morfologi. Kemudian penamaan atau klasifikasi dari virus, ya. Nama virus itu menunjukkan genus, viridae menunjukkan akhiran viridae, ini maksudnya dia menunjukkan famili, sedangkan akhiran ales menunjukkan suatu ordo. Sebagai contoh ini asam nukleatnya DNA saja, ya, dia kapsidnya bentuknya gosahedral, kemudian dia termasuk dia virus telanjang. Kemudian ini ada istilah famili, ya, viridae. Viridae tadi kan disebutkan dia menunjukkan akhiran dari viridae, menunjukkan dari suatu ordo, maaf, famili, ya. Kalau ordo tadi yang berakhiran ales. Kemudian ini salah satu klasifikasi virus kan ada 3 tadi, dari tipe asam nukleat, kemudian dari tipe replikasi, dan terakhir ini tersusun atas keberadaan dari kapsidnya. Ada terbagi menjadi 4, yaitu virus helix, virus polyhedral, virus bersampul, dan virus kompleks. Virus helix itu artinya dia bentuknya seperti helix. Contohnya ini pada virus rabies, di mana DNA-nya, maaf ini RNA, jadi virus rabies ini asam nukleiknya berbentuk RNA, dia bentuknya helix, sehingga kapsomernya, kapsidnya itu dibentuknya seperti helix atau peluru. Kemudian ada virus polyhedral, itu contohnya pada poliovirus. Kemudian ada virus bersampul, contohnya pada influenza virus, dan virus kompleks ini contohnya pada bakteriofaga. Seperti namanya bakteriofaga, jadi virus ini khusus menginfeksi pada bakteri, namanya bakteriofaga. Kemudian isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus. Jadi bisa secara in ovo, ovo itu artinya telur, ya, tapi telurnya harus ada embrio. Ya. Biasanya disingkat dengan TET, telur embrio tertunas. Ya, tidak sembarang telur. Kemudian bisa melalui in vivo, ini pada hewan hidup, atau secara in vitro, ini pada kultur sel. Kemudian ini contoh pada in ovo. In ovo tadi jelaskan dia pada TET, telur embrio tertunas. Jadi di telur ini ada beberapa bagian yang dapat disuntikan atau diinokulasikan oleh suatu virus. Yang pertama dari chorioallantoic membran, ya. Jadi ini kan cangkang telur, kemudian di dalam itu ada udara, ya. Kemudian di lapisan terluar itu namanya chorioallantoic membran. Di sini dapat diinokulasikan atau ditumbuhkan virus tertentu, yakni pada herpes simplex, pox virus, Rho sarcoma virus. Kemudian masuk ke dalam lagi ada namanya lapisan amniotik. Ya, lapisan amniotik ini dapat diinokulasikan virus influenza, virus mumps. Kemudian pada bagian kuning telur ini dapat diinokulasikan virus herpes simplex. Kemudian bagian allantoid, ya, allantoid ini lapisan yang memisahkan antara yolk dengan amniotik, ya. Dia dapat disuntikkan influenza virus, mumps virus, Newcastle disease virus, sama avian adenovirus. Jadi ini tadi kan di telur sendiri itu kan ada beberapa lapisan yang dapat diinokulasikan oleh suatu virus. Jadi untuk melihat bagian-bagian dari telur itu, kita lihat dengan alat namanya Candling box, ya. Untuk mengetahui bagian-bagian apa saja, nanti kita akan tandai seperti ini contohnya. Kemudian baru kita inokulasikan virus yang ingin kita tumbuhkan. Kemudian ada secara in vivo. In vivo tadi dijelaskan dia pada hewan hidup, ya. Contohnya ini pada HSV, herpes simplex virus, di mana dia dapat disuntikkan pada mata atau ganglia dari mencit, ya. Nanti dia akan tumbuh berkembang biak di sel ganglia tersebut. Kemudian yang terakhir ini pada in vitro. In vitro ini pada suatu media, yakni pada sel. Jadi sel itu kan kumpulan dari sel itu tersusun atas suatu jaringan.
Di jaringan ini kita pisahkan dulu oleh suatu enzim supaya memisahkan antar beberapa sel ya. Jadi yang disebutkan kalau jaringan itu kumpulan dari sel. Jadi supaya sel ini memisah, kita pisahkan dengan suatu enzim, kemudian kita tumbuhkan pada suatu tisu flash atau suatu cawan Petri ya. Kemudian kita tumbuhkan pakai kultur media sehingga selnya ini dapat berkembang biak. Nah, di mana sel yang tumbuh telapis ini merupakan sel normal yang dapat kita inokulasikan virus tersebut. Sedangkan virus yang maksud saya sel yang jumlahnya banyak ya dan dia bukan terdiri satu lapis tapi berlapis-lapis, ini merupakan sel yang cenderung mengarah ke tumor atau kanker dan ini tidak dapat diinokulasikan oleh virus. Oleh karena itu kita memilih sel yang satu lapis ini. Ini contohnya kalau kita menumbuhkan pada bakteriofaga. Tadi disebutkan kalau bakteriofaga merupakan virus yang khusus menginfeksi pada bakteri. Jadi kita tumbuhkan media untuk pertumbuhan si bakteri tersebut. Kemudian kalau bakterinya sudah berkembang biak, baru kita inokulasikan virus. Kemudian akan terbentuk plak-plak seperti ini. Ini menandakan bahwa virus ini berkembang biak di sel bakteri. Ini kita bisa hitung ya dengan satuan PFU, plak forming unit. Jadi ada suatu plak-plak ini kita bisa hitung yang menunjukkan bahwa virus ini berkembang biak. Ya, kalau kita lihat di suatu mikroskop elektron, ini akan terlihat seperti ini. Jadi ini sel bakteri, kemudian ini bakteriofaga. Ini gambar visualisasinya yang ada di video sebelumnya. Ya. Dan ini ada kultur sel primer sama kultur sel berkesinambungan. Ini dari perkembangbiakan atau kultivasi virus secara in vitro. Ya. Ada kultur sel primer artinya dia mati dalam beberapa generasi, tidak dapat dibiarkan terus-menerus kecuali sel lain. Kemudian contohnya sel epitel kerah hijau Afrika, kemudian embrio manusia yang dapat diinokulasikan lebih dari 100 tahun. Kemudian pada kultur sel berkesinambungan dapat dibiarkan terus-menerus transformasi dari sel kanker, contohnya pada sel HeLa. HeLa ini merupakan singkatan dari namanya Henrietta Lacks. Jadi dia wanita yang meninggal karena kanker payudara dan dia menghibahkan tubuhnya untuk dilakukan penelitian sampai sekarang. Kemudian masuk ke multiplikasi virus. Ya, jadi perkembangbiakan virus ini terdiri dari 5 macam tahapan. Yang pertama attachment atau penempelan. Jadi virus menempel dulu ke dalam sel. Ini terjadi penempelan antara ligan sama reseptor. Ligan itu merupakan protein yang dimiliki oleh virus, sedangkan reseptor merupakan protein yang dimiliki oleh sel. Ya, di mana ligan sama reseptor ini fungsinya seperti kunci gembok, seperti substrat sama enzim. Jadi ketika ada penempelan virus, kemudian dia bisa memasukkan DNA atau RNA-nya masuk ke dalam tahap kedua penetrasi, di mana asam nukleatnya DNA atau RNA akan masuk ke dalam sel inang. Tadi kan dikatakan dia parasit intraseluler, jadi dia masuk dalam sel. Yang masuk ke dalam sel itu rata-rata yang infeksius itu merupakan asam nukleatnya, DNA atau RNA. Kemudian setelah masuk melakukan sintesis ya perbanyakan asam nukleat ke dalam sel inang, kemudian dia melakukan assembling. Jadi kan ini envelope-nya tidak masuk ya karena ukurannya besar, tidak bisa masuk ke dalam sel, jadi dia mengassembling ya, dia mengepakkan dirinya sendiri menjadi suatu virion ya. Kemudian dia akan lepas dari sel dan dia siap menyerang ke sel yang lain. Nah, ini kan cuma satu sel, tidak akan menyerang sel-sel yang lain. Kemudian ada siklus hidup virus, itu ada 2, litik sama lisogenik. Litik itu berasal dari kata lisis, artinya dia melisiskan dinding sel inang. Ya. Jadi sel inangnya itu akan rusak. Sedangkan siklus hidup virus yang lisogenik, di mana asam nukleat DNA atau RNA dari suatu virus akan bergabung dengan DNA atau RNA dari sel inang. Jadi dia akan terus-menerus menghasilkan DNA atau RNA yang mengandung DNA atau RNA dari virus. Ya. Ini contohnya ini kan virusnya DNA-nya warnanya pink. Sedangkan DNA pada sel kita misalnya ungu, jadi dia akan
berkembang menjadi suatu profaga. Ya, kalau yang ini lebih susah untuk kita hilangkan si virusnya karena sudah bergabung dengan DNA atau RNA dari kita. Ya, seperti itu. Karena itu obat-obat virus itu susah karena takutnya obatnya ini bukan hanya mematikan virusnya sendiri tapi juga mematikan sel yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Kemudian ada virus dan kanker. Kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Jadi tumor, ada dua, tumor jinak sama tumor ganas. Tumor jinak ini tumbuhnya agak lama ya, sedangkan tumor ganas ini dia bertransformasi, melakukan pertumbuhan secara terus-menerus. Virus onkogenik merupakan virus yang menyebabkan suatu kanker, namanya virus onkogenik. Jadi, sejarahnya ditemukan pada tahun 1911, sarkoma ayam yang menyerang pada jaringan ikat, kemudian 1136 ditemukan virus namanya adenokarsinoma, dia menyerang jaringan kelenjar epitel, kemudian baru tahun 1972 ditemukan virus yang menyerang manusia. Virus onkogenik, virus yang menyebabkan kanker, hanya ada dua, virus dan onkogenik sama virus yang asal mulanya berupa RNA. Virus yang berupa DNA onkogenik contohnya pada HSV1 dia menyerang bibir mulut dan HSV2 dia menyerang serviks, ini menyerang sel epitel. Herpes simplex virus. Kemudian pada virus RNA onkogenik ini pada HTLV1 dan HTLV2. Human T lymphoma virus 1 dan human T lymphoma virus 2. Ciri-ciri kanker yaitu ada 4. Yang pertama hiperplasia. Hiper itu artinya banyak. Jadi dia proliferasi. Pembelahan sel yang terus-menerus tidak terbatas. Kemudian ciri kedua ini anaplasia. Jadi selnya itu strukturnya abnormal, tidak seperti biasanya, dan karena dia abnormal, fungsinya juga berubah. Jadi ada penyimpangan fungsi sel. Kemudian istilahnya yang ketiga ini metastasis, artinya kemampuan sel untuk menyebar. Kanker sendiri kan diibaratkan seperti ini ya, kepiting ya, dia akan menyebar ke sel-sel yang lain. Itu yang dikhawatirkan, sehingga pada penyembuhan kanker itu sendiri harus diangkat ya sel kankernya supaya tidak menyerang ke sel yang lain. 4 kelompok kanker yaitu yang pertama leukemia, limfoma, sarkoma, dan karsinoma. Leukemia merupakan peningkatan jumlah leukosit, limfoma merupakan peningkatan jumlah limfosit, sarkoma merupakan tumor dari mesoderma embrional, ini pada jaringan ikat tulang rawan. Kemudian yang keempat, kelompok kanker yakni karsinoma, tumor dari jaringan epitel seperti di kulit, kelenjar saraf, payudara, saluran nafas, dan urinaria. HIV salah satu contoh, yakni human immunodeficiency virus, jadi termasuk pada virus kompleks. Ini struktur dari virus, jadi dia ada ligan yang namanya GP. GP itu glikoprotein 120 sama glikoprotein 41, ini yang dapat menempel ke dalam sel inang kita. Reseptornya pada sel inang kita ini CD4. Jadi tadi GP 41 dan GP 120 akan berikatan dengan reseptor CD4 ya, nempel, kemudian dia akan bermultiplikasi. Tadi kan yang pertama penempelan, kemudian yang kedua injeksi DNA atau RNA-nya, kemudian dia akan bermultiplikasi ya, sintesis DNA atau RNA, kemudian dia melakukan assembling keluar, memperbanyak diri dan menyerang ke sel lain. HIV menginfeksi sel dalam sistem imun dan sistem saraf pusat pada sel limfosit T helper. T helper merupakan bagian sangat penting dalam sistem imun dan menghubungkan bagian lain dalam sistem imun sel. T helper memiliki protein CD4. Tadi ini saya katakan reseptor yang cocok dengan ligan dari HIV, yakni pada GP41 dan GP120. Tahap infeksi HIV yakni infeksi primer, yang ini terjadi pada beberapa minggu. Biasanya si pasien mengalami flu. Ini kalau di lab ya, untuk mengetahui kita terserang virus apa, dia menunjukkan serokonversi, artinya dia akan menunjukkan hasil yang negatif, padahal dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperbanyak diri. Kemudian yang kedua
asimptomatik klinik. Asimptomatik itu berarti bahasa Latin. A itu artinya tidak, simptomatik itu artinya gejala. Jadi dia tidak menunjukkan gejala selama 10 tahun. Di mana sel T helper ini mati dalam jumlah banyak ciri-cirinya. Baru kemudian simptomatik, artinya menunjukkan gejala. Gejalanya apa saja yang dapat dilihat? Ini penurunan berat badan, diare kronis, sariawan, TBC, baru kemudian penderita dapat menyebabkan AIDS. Ya. Masuk ke prion. Prion merupakan protein infeksius yang menyebabkan penyakit saraf. Beda sama virus. Virus tadi kan dia memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Kalau prion ini hanya protein, tapi dia sifatnya infeksius dan dia khusus menyebabkan penyakit saraf. Ditemukan oleh Stanley Prisner tahun 1982, yaitu penyakit saraf Scurvy pada domba disebabkan oleh prion. Ada beberapa penyakit prion lain, yaitu contohnya pada penyakit sapi gila, kuru, CJD, Weizmann-Straussler-Scheiner syndrome. Bagian utama yaitu protein PRP berlokasi di kromosom 20 pada manusia, yakni pada PRPC, dia abnormal menjadi PRPSC. Ya, jadi SC ini berasal dari kata Scurvy, penyakit Scurvy atau penyakit pada saraf. Jadi visualisasinya seperti ini, jadi normal DNA kita kan seperti ini proteinnya, helix ya, kemudian dia terinfeksi oleh Scurvy ya, prion, dia yang harusnya helix ya menjadi yang bentuknya lurus ya. Kemudian dia tadi katakan infeksius, jadi dia prion ini akan menyerang ke protein-protein yang lain ya. PRPSC menyerang ke PRP yang normal. Ini kalau kita lihat di mikroskop seperti ini ya, menyerang ke sel saraf. Kemudian yang terakhir yaitu virus pada tanaman ya. Virus pada tanaman ini dampak negatifnya ada 3 ya, yaitu perubahan warna, abnormalitas pertumbuhan, kelayuan dan kekerdilan ya. Dampaknya lebih ke faktor ekonomi ya. Jadi tanaman misalnya kalau terkena virus dia harusnya warnanya hijau menjadi warna kuning. Itu kan mempengaruhi ekonomi ya. Harusnya tanaman ini dijual karena warnanya jelek jadi harganya turun. Kemudian abnormalitas pertumbuhan, harusnya tumbuhnya misalnya 30 cm karena terkena virus dia tumbuhnya menjadi 1 cm. Ini juga mempengaruhi faktor ekonomi lagi. Kemudian kelayuan dan kekerdilan ini juga pasti mempengaruhi dari faktor ekonomi. Virus yang menyerang pada tanaman disebut dengan viroid. Viroid ini dia terdiri dari RNA saja, single stranded. Dia mengandung 300-400 nukleotida tanpa kod protein. Jadi beda sama virus yang virus kan bisa DNA atau RNA. Kalau viroid, virus yang menyerang pada tanaman ini hanya berupa RNA, kemudian dia hanya tanpa kod protein. Terdiri dari 300-400 nukleotida. Ada salah satu contohnya pada famili Prospiviroideae, contohnya pada potato spindle tuber viroid ya, PST atau bisa disingkat dengan PST-VD. Di potato spindle tuber viroid. Kemudian genus yang kedua, famili yang kedua ini Afzoviroideae, yakni pada avocado ya, avocado sunblood viroid. Ini pada contohnya yang menyerang pada kentang yang terkena PST-VD ya, jadi dia bentuknya jelek ya, jadi kan mempengaruhi faktor ekonomi, jadi dia tidak laku. Ini juga contohnya pada keluarga Axonoviridae, yaitu contohnya pada ASBVD, avocado sunblood viroid, dia ada bintik hitamnya. Ini ada pertanyaan sebagai latihan, bisa dijawab sendiri. Sekian video tentang virus dan prion. Terima kasih sudah menyimak.